Ruben Amorim memberikan tanggapan terkait spekulasi seputar masa depan Alejandro Garnacho setelah pertandingan antara Manchester United dan Rangers di Liga Eropa. Garnacho tampil selama 90 menit dalam laga di Old Trafford itu. Meski tak mencetak gol, pemain asal Argentina tersebut menunjukkan performa yang cukup apik. Ketika ditanya apakah laga tersebut menjadi yang terakhir bagi Garnacho bersama Man United, Amorim menegaskan bahwa sang pemain saat ini masih bagian dari klub. Namun, Amorim tidak yakin dalam beberapa hari ke depan, Garnacho masih berseragam MU. Amorim juga memberikan pujian kepada Garnacho atas perkembangan yang terus menunjukkan peningkatan, terutama dalam pertandingan terbaru mereka. Pelatih asal Portugal itu juga mengungkapkan bahwa Garnacho kini mulai memahami arahan yang diberikan. Satu penyerang MU lainnya, Marcus Rashford, mengirim pesan dukungan kepada rekan satu timnya di Instagram setelah tidak masuk dalam skuad untuk menghadapi Rangers. Meskipun tidak masuk dalam skuad, Rashford berada di tribun untuk pertandingan Liga Eropa dan mengunggahnya ke Instagram story-nya setelah kick-off. Dalam pesannya kepada rekan satu timnya, ia berkata, "Ayo kawan." Sementara itu, Nosair Mazraoui mengalami cedera ringan dan tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan Manchester United melawan Rangers. Di babak pertama, Rio Ferdinand mengecam keputusan wasit untuk menganulir gol Matthijs de Ligt. Pemain asal Belanda itu melompat tinggi untuk mengarahkan bola melewati Jack Butland dari tendangan sudut aman sesaat sebelum menit ke-30. Namun, perayaan itu terhenti ketika wasit asal Belgia Erik Lambrecht menghadiahkan tendangan bebas. Diputuskan bahwa Leny Yoro telah melanggar bek Rangers saat mereka bergerak menuju tiang depan. Robin Pröpper tampak terjatuh setelah bertabrakan dengan pemain Prancis tersebut yang dianggap cukup untuk menganulir gol pembuka pertandingan. VAR memeriksa lintasan tersebut dan merasa tidak ada kesalahan yang jelas dan nyata dari keputusan awal. Ruben Amorim menyampaikan kabar terbaru tentang cedera Matthijs de Ligt dan Leny Yoro setelah Manchester United menang 2-1 atas Rangers pada hari Kamis. Amorim memutuskan untuk menarik keluar de Ligt di babak pertama, sementara bek lainnya Yoro diganti setelah 55 menit. Matthijs de Ligt merasakan sesuatu di kakinya, begitu pula Leny Yoro, kata Amorim. Ia mengaku tidak bisa mengambil risiko apapun. Ia tahu MU harus menang, tetapi ia harus menunjukkan kepada para pemain bahwa semua orang penting. Dalam wawancara pasca pertandingan untuk MU TV, Amorim menambahkan bahwa de Ligt merasakan sakit. Leny Yoro juga merasakan sakit, jadi ia tidak bisa mengambil risiko untuk tetap bermain. Dengan mengalahkan Rangers, Amorim kini telah memenangkan 3 pertandingan Eropa pertamanya sebagai pelatih klub, menjadi manajer ketiga dalam sejarah Manchester United yang mencapai prestasi tersebut. Pelatih asal Portugal itu telah bergabung dengan Sir Matt Busby dan Sir Alex Ferguson sebagai satu-satunya manajer lain yang telah melakukannya. Setelah awal yang sulit dalam kampanye Liga Eropa di bawah Erik ten Hag yang mencakup hasil imbang dengan Porto dan Twente, Amorim telah melambungkan setan merah dari zona eliminasi ke 8 besar. Bukan hanya Amorim yang membuat sejarah malam ini, karena dengan mencetak gol kemenangan di masa injury time, Man United kini telah menyalip klub-klub Inggris lainnya. Untuk jumlah gol kemenangan terbanyak yang dicetak setelah 90 menit dalam sejarah Eropa. Gol Fernandes malam ini adalah yang ke-8 kalinya United memenangkan pertandingan Eropa di masa tambahan waktu, mengungguli Arsenal dan Chelsea yang masing-masing menang 7 kali. Gol-gol di menit akhir sudah menjadi hal yang biasa di sepanjang Liga Eropa sejauh ini bagi United, dengan Harry Maguire mencetak gol penyeimbang di masa tambahan waktu saat bertandang ke Porto pada hari pertandingan kedua setelah Fernandes dikeluarkan dari lapangan.
Meski belum melewati menit ke-90, Rasmus Højlund juga mencetak gol kemenangan di menit akhir saat bertandang ke Pilsen pada hari pertandingan ke-6. Mencetak gol di menit ke-88 untuk memberi timnya 3 poin yang terbukti sangat penting. Manchester United tidak dalam performa terbaiknya saat melawan Rangers, tetapi gol Bruno Fernandes di akhir pertandingan mengamankan 3 poin. Selain gol, berikut adalah 5 hal yang mungkin terlewatkan dari kemenangan terbaru United. Altay Bayindir kembali tampil luar biasa di bawah mistar gawang. Kiper cadangan itu mendorong Andre Onana untuk mengenakan kaos nomor 1. Bayindir melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut sebelum turun minum. Matthijs de Ligt mengira ia membuka skor pertandingan setelah 23 menit. Bek tengah bertubuh besar asal Belanda itu menyundul bola ke belakang gawang Butland, tetapi usahanya dianulir setelah Leny Yoro dianggap telah melanggar Robin Pröpper. Saat meninjau tayangan ulang, komentator TNT Sports dan mantan bek United, Rio Ferdinand, dengan lucu mengatakan bahwa bek Rangers itu berjatuhan seperti setumpuk kartu dari apa yang merupakan tabrakan yang sangat pelan. Joshua Zirkzee ditugaskan untuk memimpin serangan timnya. Namun, pemain asal Belanda itu bermain buruk secara keseluruhan. Ia gagal melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang babak pertama. Sementara, Alejandro Garnacho sangat dikaitkan dengan kepindahannya ke Chelsea, dan dapat dikatakan bahwa para penggemar United tidak setuju. Para penonton Old Trafford yang memadati stadion terdengar menyanyikan "Viva Garnacho" berulang-ulang selama 2 menit sekitar 1 jam pertandingan. Pesan mereka jelas kepada Garnacho, "Bertahanlah." Dimasukkan pada babak kedua, Manuel Ugarte diminta untuk memperkuat pertahanan. Amorim tidak menyangka pemain Amerika Selatan itu hampir mencetak gol lewat sundulan. Butland menyelamatkan tendangan terbang Ugarte, tetapi jika bola berhasil masuk, pemain Uruguay itu akan mencetak salah satu gol terbaik United musim ini. Manchester United telah melakukan kontak untuk merekrut bek Arsenal Aiden Heaven, menurut pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. Lulusan Akademi The Gunners berusia 18 tahun, yang melakukan debut di tim utama melawan Preston North End di Piala Carabao Oktober lalu, tidak hanya menarik perhatian setan merah. Eintracht Frankfurt dan Barcelona juga tertarik merekrut Heaven, tetapi Man United memimpin perlombaan dan berharap dapat memujuknya untuk pindah ke Old Trafford. Arsenal ingin mempertahankan pemain muda yang sensasional itu dan telah menawarinya kontrak baru. Tetapi godaan untuk pindah ke tempat lain mungkin menarik bagi pemain muda itu. Man United berhasil memikat striker muda internasional Denmark Chido Obi Martin dari klub London Utara itu pada musim panas, dan akan mempertimbangkan peluang mereka untuk mendapatkan Heaven. Ia sangat terlibat dalam latihan tim utama Arsenal selama pramusim-musim panas 2024 dan dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk derby London Utara melawan Tottenham Hotspur di Liga Premier September lalu, sebelum melakukan debut resminya bulan berikutnya. Pemain muda internasional Inggris itu juga dapat bermain sebagai gelandang box-to-box dan bek kiri, dan setan merah menyukai keserbagunaannya dan telah mengidentifikasinya sebagai bintang Liga Premier yang potensial. Arsenal akan sangat ingin mempertahankan lulusan Halle N mereka, tetapi mungkin sudah terlambat, mengingat banyaknya pilihan yang tersedia untuknya saat ini.